Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Saya berharap dan selalu berdoa untuk Anda. Semoga Anda tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020. Hari Minggu Paskah kelima. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid, berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, dan sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 4 sampai 9. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikianlah sabda Tuhan. Dan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia
dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari Injil yang kita dengarkan hari ini, kita melihat bahwa para murid merasa gelisah ketika tahu bahwa Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Adalah wajar ketika mereka menjadi gelisah, karena selama bersama dengan Yesus, Yesus menjadi satu-satunya orang yang menjadi tumpuan dan harapan hidup mereka. Jadi kemana Yesus pergi, mereka selalu ikut bersama dengan Yesus. Di mana Yesus berada, disitulah mereka berada. Tetapi tiba-tiba saja Yesus berkata bahwa ia akan pergi. Maka jelas itu menimbulkan kegelisahan dan keresahan bagi para murid. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita dan seluruh umat manusia berada dalam kegelisahan dan keresahan akibat virus corona. Dalam situasi pandemi yang kita belum tahu kapan pastinya akan berakhir, kita mungkin akan bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Atau juga kita mengutip kata-kata dari pemazmur, sampai berapa lama lagikah Tuhan Engkau memalingkan wajah-Mu dari kami? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tidak jarang bahwa situasi sulit yang kita alami di dalam hidup membuat kita merasa gelisah dan merasa seperti telah ditinggalkan Tuhan. Kita merasa Tuhan telah menjauh dan meninggalkan kita sendirian. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Itu adalah kata-kata Yesus sendiri. Yesus mau mengatakan bahwa ia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ia katakan, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Tuhan ingin kita selalu ada bersama dengannya. Dalam situasi dan kondisi yang meresahkan dan menggelisahkan ini, seperti saat ini, Tuhan selalu ada bersama kita. Dan Tuhan ingin kita ada bersama dengannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, corona memang membuat kita harus berdiam diri dan menjaga jarak dari orang lain. Tetapi jangan sampai corona membuat jarak antara kita dengan Tuhan menjadi jauh. Jangan sampai hanya karena tidak boleh lagi ke gereja selama masa corona ini, kita tidak berdoa dan kita tidak lagi mengikuti perayaan Ekaristi, sehingga jarak antara kita dengan Tuhan menjadi semakin jauh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, justru di situasi yang sulit, situasi yang menggelisahkan dan meresahkan seperti saat ini, kita mestinya harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetaplah berdoa, tetaplah mengikuti perayaan Ekaristi, walaupun hanya melalui YouTube, dan harus berkorban kuota bagi teman-teman yang tidak memiliki wifi atau jaringan internet lainnya di rumah. Hanya dekat pada Tuhanlah kita akan beroleh ketenangan dan kedamaian. Yesuslah jawaban atas seluruh
persoalan, pergulatan, dan pergumulan hidup kita. Dan hari ini Yesus menyebut dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah jalan menuju kebahagiaan dan keselamatan. Kalau kita saat ini sudah mengikuti Yesus, tetapi banyak mengalami kesulitan dan penderitaan, ingatlah bahwa jalan salib Tuhan berujung pada sukacita dan kemuliaan. Mengikuti Kristus, Sang Jalan, berarti juga perlu siap mengikuti atau melalui atau melewati jalan salib. Dan bagi orang yang percaya kepada Kristus, tidak ada penderitaan yang sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga katakan bahwa Ia adalah kebenaran. Ia adalah kebenaran yang datang dari Allah. Kata-kata, perbuatan, dan seluruh hidupnya adalah definisi dari kebenaran. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita diundang untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, yakni dengan melakukan apa yang sudah diajarkan, dicontohkan, diteladankan oleh Yesus sendiri. Dengan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus, yang diteladankan oleh Yesus, maka berarti kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup sebagai orang-orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan hal terakhir, Yesus katakan bahwa Ia adalah hidup. Ia adalah sumber hidup. Ia memberikan kesempatan kepada kita, peluang kepada kita untuk beroleh kehidupan yang kekal dengan membiarkan dirinya wafat di kayu salib dan masuk ke alam maut. Ini sesuatu yang luar biasa, bahwa Yesus memberi hidup kepada kita dengan membiarkan dirinya mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita membangun sikap iman yang tepat, lebih-lebih dalam situasi sulit saat ini. Percayalah kepada Kristus, percayalah kepada Tuhan, Sang Jalan, kehidupan, dan kebenaran. Janganlah jarak dengan orang lain agar kita dapat selamat dari kemungkinan terpapar virus corona. Tetapi dekatkanlah diri kepada Tuhan agar kita beroleh keselamatan dan kehidupan serta kebahagiaan kekal. Salam, Tuhan memberkati.